Baik Pak Haji, nah ini saya sudah ketemu dengan Pak Haji Ketua KONI dan Mas Cukup tuh Wakil Ketua ya? Binpres. Oh, Ketua Binpres, Kabid Binpres, Bina Prestasi. Nah, gimana sih sebenarnya pembinaan olahraga di Kota Yogyakarta, terutama olahraga prestasi yang dilakukan oleh KONI gimana? Kami memang berupaya dari KONI untuk bisa meraih bibit yang istilahnya dari pemula, maksudnya pemula itu dari adik-adik pelajar khususnya. Jadi kami memang mengarah ke sana karena di dalam olahraga ini sendiri kan kadang ada batasan usia dan sebagainya. Jadi jangan sampai terlambat kita untuk membina mereka dari sedini mungkin. Dan harapan kami mungkin bisa lewat sekolah-sekolah untuk bisa istilahnya mengedukasi kepada adik-adik untuk bisa ikut menjadi atlet ataupun dia kesenangan di bidang olahraga apa. Yang pasti sekarang ini memang kami sangat berharap dari sana. Karena kalau kalau kita menunggu itu memang juga kondisinya olahraga ini cepat sekali pertumbuhannya, dan harapan kami nanti teman-teman dengan adanya Popda, meskipun beberapa waktu yang lalu Popda ini tidak ada, tapi harapan kami ke depan Popda ini ada supaya kita juga bisa melihat prestasi mereka untuk ke jenjang yang lebih baik lagi. Kalau pemantauannya yang selama ini dilakukan, pemantauan atlet-atlet berbakat dari pelajar mungkin Mas Cukup misalnya? Untuk pemantauan kami selalu berkoordinasi dengan Dispora berkaitan dengan prestasi-prestasi di pelajar, karena memang di Kota Jogja ini pelajar adalah salah satu sumber atlet-atlet prestasi kami di KONI selain yang ada di klub, karena dukungan dari sekolah-sekolah ini sangat menentukan prestasi-prestasi kita di tingkat internasional juga. Seperti di voli pasir juga basicnya juga kita ada di sekolah, dan kita di panahan juga di sekolah, apalagi dengan daya dukung ada SMP 13, kita bersyukur sekali ada kelas olahraga itu sangat mendukung. Dan harapannya nanti seperti senam ini kita mulai dari SD, sehingga bibit-bibit kita betul-betul tertanamkan dari awal dan ini sudah mewabah di masyarakat kita. Jadi bukan hanya kita ngandalkan klub, tapi juga sekolah-sekolah daya dukung itu karena ada event-event pelajar sebagai tolak ukur kita. Kita ngontrol dari event-event yang ada di pelajar, baik itu tingkatnya daerah, di provinsi maupun di nasional, ada Popnas, juga ada pelajar-pelajar kita yang sampai ke pelajar ASEAN. Kalau jadi ini kalau misalnya kita tadi kalau saya ketemu dengan kepala sekolah itu, kepala sekolah biasanya menemukan bakatnya, terus kemudian kalau sekolah tidak punya fasilitas kemudian dibawa ke klub, supaya terutama dengan orang tua untuk dilatih di klub. Nah, sebenarnya sejauh ini pembinaan KONI terhadap klub-klub ataupun pengurus cabang olahraga tertentu di kota itu gimana untuk pengembangan bakat atlet-atletnya itu? Nah, selama ini kami dari teman-teman sendiri, jadi kita di KONI ini ada pendampingan cabur. Jadi teman-teman yang ada di pengurus ini untuk bisa mendampingi di Pengkot, mereka melihat kemajuan ataupun perkembangan dari olahraga masing-masing. Jadi kita sudah bagikan itu. Harapan kami teman-teman yang mendampingi itu bisa memberikan masukan kepada pengurus KONI secara keseluruhan dan pengembangan ke depan olahraga itu sendiri seperti apa. Kalau penganggarannya untuk pengembangan prestasi segala macam, apa yang dilakukan oleh KONI? Kalau pengembangan ya salah satunya di Puslatkot dan bantuan kepada organisasinya. Jadi daya dukung kita yang diberikan oleh KONI itu yang secara kelembagaan. Jadi kita memberikan organisasi, juga memberikan latihan yang memang tersentral oleh KONI, di bawah KONI Puslatkot ini. Tapi kita juga memberikan apresiasi dukungan kepada atlet-atlet maupun pelatih yang bertanding di event nasional. Itu ada daya dukung, seperti kita mau ke PON nanti, kita juga akan memberikan dukungan mereka sebagai motivasi
atlet-atlet yang secara rutin kita menganggarkan untuk kejuaraan nasional, kita beri uang saku karena itu wilayahnya provinsi sebenarnya. Tapi kota memberikan dukungan uang saku dan kita memfasilitasi permasalahan-permasalahan apa yang dicabur itu yang kita kemas di kota untuk kita pecahkan bersama, karena ini butuh pemecahan bersama, bukan hanya dicabur sendiri. Selama ini prestasi pelajar kita dalam olahraga gimana? Kalau prestasi kita di pelajar, kita lumayan di pelajar ini. Kita di taekwondo, kita di karate, kita di pencak silat, di panahan, kita di renang, itu sudah lumayan bagus kita di pelajarnya. Hanya memang perlu kita lebih intens lagi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Jogja ini untuk kita kembangkan lebih lanjut, karena kita mungkin ada yang kececer di sekolah-sekolah itu yang perlu kita tangkap potensi-potensi yang ada, sehingga ke depan mungkin kita butuh akan koordinasi dengan Dispora bagaimana talentnya, sehingga kita beri talent kepada sekolah sehingga guru-guru itu bisa mengetes atletnya nanti cocoknya di cabur apa, sehingga nanti langsung ditangkap oleh cabur-cabur akan kita berikan kepada cabur-cabur. Fasilitas mungkin salah satu persoalan kalau kota, karena di samping kondisi kota yang sangat sempit ya, terbatas gitu. Tapi kalau selama ini dengan keterbatasan itu sebenarnya tumpuan untuk peningkatan prestasi berada di mana? Tumpuannya yang terbesar ada di klub, Bapak. Klub ya. Klub dan perguruan tinggi. Karena basicnya kota ini adalah salah satu, Jogja ini kota pelajar. Kita sebagian besar atlet kita adalah pelajar dan mahasiswa. Jadi ini dukungan kita terbesar dan harapannya nanti kita bisa mensejahterakan atlet, maksudnya mensejahterakan dari atlet SD nanti sekolahnya bisa didukung sehingga tetap bisa kita kawal. Kalau dia dari sekolah SMA mau ke perguruan tinggi bisa didukung. Nah ini kita kalau banyak menjalin MOU dengan sekolah-sekolah, memang basic kita ada di situ. Inilah yang kita fasilitasi. Sementara ini kita menjalin MOU dengan UNJ, kita menjalin MOU dengan SMP 1, dengan SMP 13, dengan Kopertis, itu harapannya kita bisa terpecahkan masalah-masalah ini. Ya, pemirsa, ini tadi perbincangan dengan Ketua KONI Pak Haji dan juga Mas Ucukup untuk Bina Prestasi. Jadi ini memang sebuah tantangan bagi Kota Yogyakarta yang luasnya tidak seberapa, tetapi memang penuh banyak orang-orang SDM kita yang berbakat untuk kemudian kita kembangkan. Perlu kerja kita bersama-sama antar sekolah, klub, dan juga KONI serta pemerintah Kota Yogyakarta untuk bareng-bareng menata untuk nanti mengembangkan prestasi anak-anak kita yang sejak pelajar ini bisa menjadi lebih baik lagi, prestasinya semakin lama semakin tinggi, yang alhamdulillah kemarin sudah ada yang bisa sampai ke tingkat ASEAN ya. Terima kasih pemirsa, kita masih bersama Grebek Sinau. Kita akan ketemu lagi pada episode-episode berikutnya pada hari berikutnya. Terima kasih, salam olahraga bagi kita semua. Jaya. Jaya.